Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Akuntansi 19BX dengan nomor NPM 19412081. Oke, saya akan mereview film yang berjudul Sekolah Rimba. Film ini berdurasi sekitar 90 menit dan dirilis pada tanggal 21 November 2013 yang disutradarai oleh Riri Rizi dan Nyi. Serta peran-peran film tersebut ada Presya Nasution, Nyungsang Bungo, B. Indah, dan Lukman Lesmana. Singkat cerita, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang Butet Manarung yang diperankan oleh Presya Nasution selama menjadi pengajar bagi masyarakat suku Anak Dalam atau yang disebut dengan suku Rimba di pedalaman hutan 12 Jambi. Kisah ini berawal ketika Butet hendak pergi mengajar, tiba-tiba terkena serangan demam malaria di tengah hutan, yang kemudian diselamatkan oleh seorang anak rimba yang bernama Nyungsang Bungo yang berasal dari hilir sungai Mahekang dan jauh dari tempat Butet mengajar, yaitu di hulu sungai. Ternyata, si Bungo ini diam-diam selalu mengintip aktivitas Butet ketika mengajar tulis bersama anak-anak hulu sungai. Nyungsang Bungo ini selalu membawa gulungan surat perjanjian persetujuan pengeksploitasian tanah adat mereka yang telah dicap jempol oleh penenggung selaku kepala adat mereka. Bungo ini ternyata ingin sekali belajar membaca agar dapat mengetahui apa isi dari surat perjanjian tersebut. Bungo awalnya dipergoki salah satu murid Butet dan malu-malu untuk belajar, tetapi ia cukup giat dan ulet dalam belajar. Hal ini membuat Butet ingin memperluas wilayah kerjanya ke arah hilir sungai ke perkumpulan orang-orang rimba, yaitu tempat di mana Bungo berasal. Setelah lama menunggu, si Butet menginap satu malam di pinggir permukiman kelompok Bungo. Butet akhirnya diizinkan oleh penenggung suku adat mereka untuk mengajar di sana. Namun, hal itu tak berlangsung lama, karena kepercayaan adat mereka yang mempercayai bahwa alat tulis, buku, kegiatan Butet tersebut dapat membawa malapetaka bagi mereka. Puncaknya, ketika penenggung meninggal dan Bungo dijemput paksa oleh kelompok mereka, mereka meyakini bahwa meninggalnya penenggung disebabkan oleh aktivitas Butet. Hal tersebut membuat Bungo berhenti belajar dan ikut kembali ke kelompok mereka dengan berpindah tempat apabila salah satu dari anggota mereka ada yang meninggal. Dalam ritual ini, memang orang-orang rimba mempercayai bahwa apabila ada salah satu anggota mereka tersebut meninggal, maka tempat tersebut tidak layak untuk ditinggali karena mereka mengakibatkan malapetaka bagi mereka lainnya. Di akhir cerita, ketika Butet bertemu dengan Nyungsang Bungo dan kelompoknya, adegan mengharukan ditayangkan kembali saat Butet bersama temannya menyaksikan Bungo menjadi juru bicara adat mereka. Ketika ada orang-orang luar yang meminta izin untuk mengeksploitasi hutan adat mereka, Bungo yang saat ini sudah bisa membaca membuat bingung orang-orang yang meminta izin tersebut. Karena Bungo bisa mengerti apa isi dari surat tersebut. Di sanalah Bungo menolak poin-poin yang menurut ia tidak sesuai dengan aturan adat mereka. Dari segi kekurangan film ini, itu adalah bagi yang pernah membaca novel Kak Butet atau yang pernah melihat Kak Butet di Metro TV lalu, pasti akan merasa kecewa karena tidak ada adegan-adegan Kak Butet yang berjuang di rimba seperti menghindari beruang dengan naik pohon. Terus malahan di film ini diceritakan bahwa orang-orang rimba sudah tidak bisa bertemu beruang atau berburu rusa. Lalu ketika Kak Butet berjuang dari sakit malaria sudah divisualisasikan, tetapi menurut saya kurang diulas oleh sutradara, sehingga kurang diperlihatkan bagaimana perjuangan Kak Butet untuk anak rimba hingga ia sakit. Lalu dengan orang-orang yang hilir yang sedang berkumpul dengan para penebang pohon itu scan-nya kurang, dimana orang suku itu kebingungan bahasanya karena para penebang menggunakan bahasa Jawa. Lalu terlepas dari segi kurangnya, saya juga akan membahas kelebihan dari film Sekolah Rimba ini. Dari segi sosial, sutradara berhasil membangun sangat ciamik perjuangan Kak Butet untuk mengajar di suku dalam, hulu, serta hilir, sehingga segala cara untuk tetap mengajar walau dalam keterbatasan dan pertentangan dari lembaganya. Dan sangat salut untuk akting Presya Nasution
yang menurut saya keren abis. Dia memerankan Kak Butetnya pas sangat. Lalu saya suka banget saat skin Prisya Nasution di dalam bus dan dikejar oleh murid-muridnya dari hulu. Itu membuat penonton akan meneteskan air mata walau Prisya hanya beradegan. Dia menoleh keluar kaca lalu menggenggam erat tas ranselnya. Akting Bungo anak hilir juga keren. Si sutradara berhasil menghidupkan pemeran Bungo dan Kak Butet dalam segi sosial dan budaya. Sangat jelas sekali di film ini. Benar-benar Indonesia dengan ribuan budaya yang tak akan habis dipelajari satu hari. Saya suka sinematografinya, penata seninya juga keren, backsoundnya juga oke. Yang jelas film ini keren, sangat disarankan untuk ditonton.